Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nupu. Saya mahasiswa jurusan Budidaya Perairan semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis kesesuaian budidaya ikan kakap merah Lutjanus sp dengan unit keramba jaring apung KJA. Semoga apa yang saya sampaikan ataupun yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman, khususnya teman-teman yang saat ini berlatar belakang keilmuan perikanan ataupun budidaya perairan. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kualitas Perairan yang saya sebut nama beliau Dr. Juliana SPI MP. Baiklah teman-teman sekalian, tujuan daripada penilaian ataupun pendeskripsian ini agar mahasiswa dapat dibekali ataupun dapat memahami pentingnya suatu pendeskripsian suatu lahan secara langsung, khususnya lahan budidaya ataupun lokasi budidaya ikan yang tentunya letak keberhasilan usaha budidaya perikanan tidak hanya terletak pada produksi yang melimpah, akan tetapi pada pemilihan lokasi yang sesuai dan tepat untuk dilakukannya suatu usaha budidaya ikan, sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan mahasiswa sudah betul-betul mengetahui kriteria-kriteria lahan yang tepat melalui pendeskripsian ataupun penilaian secara langsung di lapangan. Adapun uraian teori pada penjelasan hari ini, kita ketahui bersama teman-teman, untuk sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan di berbagai provinsi, khususnya Provinsi Aceh. Lebih kurang 55% penduduk Aceh bergantung kepada sektor ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bukan hanya Provinsi Aceh, terdapat provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sangat bergantung kepada produksi ataupun pemanfaatan sumber daya kelautan, khususnya pada budidaya keramba jaring apung. Oleh sebab itu, untuk pengembangan sektor perikanan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi, baik itu di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Sehingganya dia dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, baik itu dampak ekonomi perkembangan ekonomi untuk kelompok nelayan ataupun untuk menaikkan pendapatan daerah itu sendiri. Sehingganya dalam rangka memenuhi harapan tersebut, kita diperlukan atau kita memerlukan suatu kebijakan strategis yang inovatif, yang semua itu didasarkan pada realitas permasalahan serta kondisi masa depan yang diharapkan dengan menerapkan langkah-langkah terobosan yang sangat efektif. Tentunya teman-teman, dalam ruang lingkup ataupun berbicara terkait lokasi-lokasi budidaya perikanan, khususnya keramba jaring apung, kita tidak terlepas dari yang namanya kualitas air untuk budidaya jenis ikan itu sendiri. Tentunya untuk kualitas air budidaya ikan kakap merah memiliki kriteria-kriteria. Tentunya untuk kualitas perairan yang optimal untuk pertumbuhan ikan kakap, seperti suhu itu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, yang kemudian salinitas itu berkisar antara 30 sampai dengan 33 ppt. Kemudian oksigen terlarut itu berkisar lebih 3,5 ppm. Serta untuk pH-nya sendiri itu berkisar antara 7,8 sampai dengan 8,0. Sementara itu seorang ilmuwan yang bernama Suprakto dan Fahlepi menguraikan argumen pembanding terkait kualitas air pada lokasi budidaya, yaitu untuk kecepatan arus itu sekitar 15 sampai dengan 30 cm per sekon, suhu 27 sampai dengan 29 derajat Celcius, yang kemudian salinitas 30 sampai dengan 33 ppt, pH 8,0 sampai dengan 8,2, dan oksigen itu lebih dari 5 ppm, serta untuk ke dalamnya sendiri lebih dari 5 meter. Kualitas perairan pada lokasi penangkapan tentunya untuk keramba jaring apung, khususnya pada ikan kakap merah, perlu sangat kita perhatikan, sehingganya keberlangsungan ataupun reproduksi
untuk bibit atau benih ikan kakap merah ini dia semakin berkelangsungan. Tentunya teman-teman, di keramba jaring apung itu sendiri merupakan cek kultur atau sistem budidaya alam yang wadah itu dapat mengapung karena terbuat dari bantuan pelampung yang ditempatkan di perairan seperti danau, waduk, sungai, selat, dan teluk. Untuk sistem ini terdiri dari beberapa komponen seperti rangka, kantong jaring, pelampung, jalan inspeksi, dan rumah jaga. Kantong jaring terbuat dari bahan polyethylene dan polypropylen dengan berbagai ukuran mata jaring dan berbagai ukuran benang yang tentunya berfungsi sebagai wadah untuk pemeliharaan dan treatment ikan. Tentunya teman-teman, di dalam ataupun berbicara terkait lokasi budidaya lokasi budidaya, tentunya jika itu di perairan laut, tentunya yang perlu kita perhatikan adalah tata letak ruang. Untuk tata letak ruang terhadap keramba jaring apung, sebisa mungkin kita harus memperhatikan jarak antara keramba jaring apung dengan jalur keluar masuknya kapal. Mengapa demikian? Sebab kalau keramba jaring apung terlalu dekat dengan jalur keluar masuknya kapal, hal ini dapat mengakibatkan dan mengganggu daripada keberlangsungan usaha budidaya ikan di keramba jaring apung. Karena kita ketahui bersama, untuk buangan limbah industri dari kapal itu sendiri berupa minyak ataupun oli, itu dapat mengakibatkan kerusakan pada kualitas perairan di lingkungan keramba jaring apung, sehingga itu dapat berdampak kepada kematian massal pada ikan kakap. Dan bukan hanya itu, yang tentu yang perlu kita lihat adalah kedalaman antara keramba jaring apung dan dasar perairan laut. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bersama apabila pada kawasan, karena pada dasarnya untuk keramba jaring apung itu sendiri paling banyak diletakkan tata letak penempatannya itu biasanya berada pada kawasan zona intertidal. Apa itu kawasan zona intertidal? Yakni kawasan yang dari garis bibir pantai sampai dengan batasan akhir terumbu karang dan masuk kepada palung-palung laut. Apabila ketinggian keramba jaring apung itu terlalu dekat dengan dasar perairan karena dipengaruhi oleh faktor penurunan karena faktor penyurutan air laut, itu bisa mengakibatkan suhu yang diakibatkan oleh pasang surut itu bisa mengganggu daripada keberlangsungan hidup ikan kakap merah. Oleh sebab itu, di dalam penempatan keramba jaring apung, kedalaman untuk lokasi keramba jaring apung sangat perlu diperhatikan. Hal demikian untuk menjaga agar terjadinya pasang surut di laut itu tidak jangan sampai dapat mengakibatkan ketidakstabilan atau gagalnya keberlangsungan hidup ikan kakap. Hal demikian sangat dijelaskan pada pembahasan di luar daripada ini. Untuk keramba jaring apung itu sendiri sangat kita perhatikan apabila pada satu lokasi perairan laut itu mengalami pasang surut. Hal demikian dapat mempengaruhi suhu dan kemudian intensitas cahaya dan lain sebagainya yang tentunya itu sangat mengganggu daripada kehidupan ikan kakap merah. Tentunya dalam budidaya keramba jaring apung ada parameter fisika oceanografi yang tentunya kita perhatikan bersama. Di antaranya adalah kedalaman perairan yang seperti saya jelaskan tadi perlu diperhatikan, jangan sampai terlalu dekat dengan dasar perairan karena itu akan mempengaruhi daripada kehidupan ikan kakap merah. Dan yang kedua adalah intensitas cahaya, dan ketiga adalah kecepatan arus. Nah, pada posisi kecepatan arus ini biasanya juga dipengaruhi oleh adanya jalur terlalu dekat dengan jalur masuk keluarnya kapal. Karena posisi kapal dengan sekian laju
yang bisa mengakibatkan gelombang-gelombang itu dapat mengakibatkan dapat memicu stres pada ikan kakap merah, sehingganya gelombang-gelombang yang dihasilkan oleh keluar ataupun masuknya kapal itu bisa mengakibatkan stres pada ikan kakap. Dan yang keempat adalah salinitas. Salinitas pada perairan laut merupakan salinitas yang memang sifatnya dinamis, naik turun karena dipengaruhi oleh cuaca. Oleh sebab itu, di dalam penentuan lokasi nantinya diharapkan kepada kita semua lebih memperoleh ataupun mengamati secara detail terkait salinitas yang tentunya dipengaruhi oleh cuaca yang naik turun. Saya kira sekian penjelasan dari saya terkait analisis kesesuaian budidaya untuk keramba jaring apung pada ikan kakap merah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya ataupun kurangnya materi-materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.